Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat sekalian, suatu ketika Khalifah kedua Umar bin Khattab dalam satu kebiasaannya berjalan malam, singgahlah atau beristirahatlah tepatnya di sebuah rumah. Beliau bersandar di sebuah rumah, dinding rumah di Madinah. Bersama beliau ada Aslam. Lalu dari dalam rumah tersebut, beliau mendengar percakapan antara seorang ibu dan putrinya. Inti dari percakapan itu adalah ibunya yang berprofesi sebagai penjual susu meminta putrinya dini hari tersebut mencampurkan air susu itu dengan air biasa. Lalu putrinya menolak. Kata putrinya, Khalifah melarang kita melakukan hal ini. Ibunya berkomentar bahwa mana ada Khalifah malam-malam begini. Lantas putrinya mengatakan, mungkin Khalifah tidak ada, tetapi Rabbnya Khalifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui apa yang kita lakukan tengah malam ini atau dini hari ini. Singkat cerita, Khalifah kedua tersebut, Umar bin Khattab, pulang ke rumahnya, dan esok selepas sholat subuh dia mengumpulkan putranya yang belum menikah dan menanyakan kepada mereka, siapa di antara mereka yang mau menikah. Dari pertanyaan itu, tiba-tiba mengangkat tanganlah seorang anaknya yang bernama Asim yang berminat atau yang ingin menikah di tahun tersebut. Maka terjadilah pernikahan tersebut antara Asim dengan putri dari ibu penjual susu tadi, putri yang jujur tersebut. Lalu dari pernikahan itu lahirlah seorang perempuan. Perempuan itu kelak menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz ini adalah gubernur Mesir. Kemudian dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang dicatat dalam sejarah, bahkan disebut sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Pertama. Cerita yang kedua, sahabat sekalian, masih berkenaan dengan Umar bin Khattab juga. Suatu ketika terik panas siang hari, siang bolong, Umar bin Khattab berjalan. Kemudian dalam perjalanannya tersebut dia menemui seorang anak gembala yang tengah mengembalakan ratusan ekor hewan gembalaannya. Kemudian Umar bin Khattab mendekati anak gembala tersebut, lantas menanyakan atau tepatnya menawarkan mau membeli salah satu dari hewan gembalaannya tersebut. Kemudian anak gembala itu mengatakan, ini bukan punya saya. Umar lalu berkomentar, kalau ini memang bukan punyamu, tetapi tuanmu juga tidak akan tahu. Karena hewannya begitu banyak, begini banyak hewannya, kambingnya, ternaknya begini banyak. Kalau hanya satu yang engkau jual kepada saya, tuanmu tidak akan tahu. Kemudian anak gembala itu mengatakan, mungkin tuan saya tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang saya lakukan. Kemudian cerita yang ketiga, teman-teman sekalian. Suatu ketika seorang kiai di sebuah pesantren mencoba mengetes santri yang akan dia turunkan ke masyarakat. Dan tesnya menarik. Kiainya mengatakan, nanti sore kalian datang ke rumah saya. Sore tiba, muridnya datang ke rumah sang kiai. 3 orang muridnya tepatnya. Maka muridnya, guru atau sang kiai tersebut, membagikan 3 ekor ayam kepada muridnya. Per orang mendapatkan 1 ekor. Lalu kata kiainya, kalian sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Maka murid pertama begitu mendapatkan ayam, dia pergi, dia masuk ke dalam rumah. Setelah itu dia kunci pintu rumah, dia masuk ke dalam kamar, dia kunci pintu kamar. Lampu yang hidup juga mulai diredupkan. Lalu dia sembelih ayamnya. Murid kedua begitu mendapatkan ayam, dia pergi ke hutan belantara, bahkan terik matahari pun tidak tembus ke bawah, dan di tengah rimba itu dia sembelih ayamnya. Kemudian pada waktu malamnya mereka kembali menemui kiai. 2 orang santri sudah menyembelih ayamnya, sementara 1 santri belum. Dan dia ketika ditanya oleh kiainya, kenapa kamu tidak sembelih ini ayam, sementara saya tadi minta kamu sembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Lalu santrinya menjawab, Ustadz, Kiai, saya tidak menemukan tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Dan itu adalah
yang maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kemanapun saya pergi membawa ayam ini, kemana tempat pun saya membawanya, kemana tempat pun saya berniat menyembelihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang saya lakukan. Teman-teman sekalian, dari 3 kisah ini, satu benang merah satu garis merah yang akan kita ambil adalah kejujuran. Dan inilah yang diajarkan oleh puasa. Esensi terpenting dari puasa itu adalah mengajari kita untuk berlaku jujur. Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hiduplah kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur, senantiasa bersama orang-orang yang benar. Dan kalau kita review, kalau kita lihat fenomena sekarang ini dari bangsa kita yang besar ini, krisis terbesar itu saya meyakini adalah krisis kejujuran. Bukan persoalan pendidikan, level pendidikan, tetapi adalah persoalan kejujuran. Bila kita lihat sejarah, Rasulullah SAW jauh sebelum diangkat menjadi Rasul, suatu ketika terjadi banjir di Mekah sampai merobohkan sebagian dinding Ka'bah. Ketika itu terjadi konflik antara masyarakat di Mekah perihal siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad setelah mereka bergotong royong bersama menegakkan kembali dinding Ka'bah tersebut. Lalu salah seorang mengatakan, bagaimana kalau kita percayakan kepada orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram ini esok subuh? Mereka sepakat semuanya. Ternyata esok subuh mereka mendapati seorang anak muda yang usianya waktu itu 35 tahun. Mereka mengatakan, Rodina bil amin. Kalau yang meletakkan hukum di antara kita, yang memutuskan perkara ini adalah Muhammad, Rodina, kami ikhlas. Dan mereka mengatakan, ahli sejarah menuliskan Rodina bil amin, kami rela dengan al-amin. Makanya Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul pun sudah dikenal sebagai orang yang jujur, dan itu adalah modal terbesarnya. Bahkan kejujurannya Rasulullah SAW tidak saja dipuja-puji oleh lawannya, oleh kawannya, tetapi oleh lawan. Dan dalam konsep kepemimpinan, ketika lawan mengakui bahwa kita punya nilai tersendiri, maka itu adalah kepemimpinan yang sangat tinggi nilainya, high leadership. Teman-teman sekalian, saya kira ini bahasan kita pada pertemuan kali ini. Mari kita pertahankan kejujuran, dan jujur dalam makna seutuhnya tidak akan pernah muncul kecuali melewati satu pelatihan, dan pelatihan itu bernama puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, kita sambut